Selamat datang kembali channel Rekonoa. Teman saya, sebut saja namanya Pak Ujang. Pak Ujang gemar debat, ya. Nama panjangnya Pak Ujang hobi debat. Jadi Pak Ujang ini dulu sangat suka yang namanya debat, ya. Siapa aja didebatin gitu, ya. Menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling sempurna dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget ya orang-orang yang diajak debat oleh Pak Ujang ini. Bahkan dia sangat suka nonton video-video atau live yang memperdebatkan tentang agama, ya, seperti yang baru-baru ini, ya. Jadi beliau ini sangat suka atau sangat hobi yang namanya berdebat tentang agama. Namun suatu saat dia berubah drastis gitu, berubah 180 derajat. Dia mengatakan, ya, teman saya mengatakan kepada saya, kayaknya agama ini hanya masalah selera deh. Hah? Selera? Maksudnya gimana? Saya ngomong gitu. Jadi gini, menurut saya agama itu sama seperti genre musik. Ada yang suka tentang musik koplo, ya, ada yang suka dangdut, ada yang suka jazz, ada yang suka musik klasik, ada yang suka rock, ada yang suka pop dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu agama seperti itu. Hah, maksudnya gimana? Coba jelasin lagi. Saya ngomong gitu. Jadi gini bro, katanya, agama itu sama seperti genre musik. Jadi kalau misalnya kita suka yang namanya koplo, ya nggak apa-apa suka koplo. Yang jadi permasalahan itu kita sering memaksakan kepada orang lain. Koplo itu lebih bagus daripada jazz. Koplo itu lebih bagus daripada rock. Padahal kan namanya selera, kan nggak bisa dipaksain. Jadi dia ngomong seperti ini. Di Konoha itu banyak orang tidak menyadari bahwa agama itu hal subjektif atau cuma sebatas selera aja. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Misalnya nih, kita suka musik dangdut misalnya, terus kita ngomong sama orang lain, musik lu itu kampungan, jazz itu kampungan, musik rock itu kampungan. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Ini namanya selera, kan. Agama juga seperti itu. Kita tidak mengatakan bahwa agama kamu itu sesat, agama kamu nggak benar, agama kamu itu seperti ini, agama kamu seperti ini dan sebagainya. Nggak bisa ngomong seperti itu. Namanya agama itu hal subjektif. Selera itu kan subjektif, tidak bisa diilmiahkan. Emang selera itu bisa diilmiahkan? Nggak bisa, kan? Kalau kita seleranya cuma musik jazz misalnya, masa kita harus maksa gitu, harus punya musik koplo gitu, ya, harus mendengarkan dangdut gitu, terus dikasih handset ke kuping kita, dipaksa gitu denger, atau dipasang lagu dangdut dengan suara yang sangat gede, sama seperti itu. Jadi Pak Ujang ini adalah orang yang sangat suka yang namanya debat, ya, karena sering nonton debat, ya, sehingga dia jadi murtad, ya. Dia juga sangat suka yang namanya berdebat. Bayangkan, ya, orang yang nonton debat itu artinya orang yang suka debat juga, kan, ya. Harusnya ya kalau nonton debat itu pindah agama kayak agama yang baru gitu. Namun anehnya teman saya ini dia murtad hanya karena mendengarkan orang debat agama. Kenapa dia bisa murtad? Bagaimana kronologinya? Ya seperti yang saya katakan tadi itu, beliau murtad karena apa? Karena beliau berpikir kayaknya debat agama ini sia-sia deh. Karena gini analoginya, ya. Kalau kita misalnya belajar agama, baru belajar agama nih, ya, terus kita merasa bahwa kita yang paling ngerti agama sedunia, sehingga kita berusaha mendebatkan, ya, membentur-benturkan apa yang ada di kepala kita yang kita tahu dengan orang lain, ya. Kita ngajak orang lain berdebat misalnya masalah agama, kita debatin, oh agama saya yang paling benar, oh agama saya yang paling suci, agama kamu itu sesat dan sebagainya. Jadi menurut Pak Ujang, ya, hal seperti ini adalah buang-buang waktu, ya. Kenapa? Ya namanya agama itu kan subjektif, selera masing-masing, ya. Kalau dulu seleranya misalnya makan jeruk, ya masa kita nyalahin orang lain, kok kamu makan apel sih? Ya, harus makan jeruk dong. Masa kita ngomong seperti itu? Dalam beragama juga seperti itu. Kok agama kamu seperti ini sih? Harus seperti ini dong. Jadi nggak bisa. Jadi mohon maaf ya guys, ya, saya juga setuju dengan pernyataan daripada Pak Ujang ini, ya. Biasanya, ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya, biasanya orang yang baru belajar agama itu dia akan seperti
Dunning-Kruger effect ya. Mohon maaf, dia akan merasa paling jago, paling ngerti agama. Saya juga mengalami kok. Jadi mungkin saya bisa memprediksi banyak kok di Konoha seperti itu, yang baru belajar agama ya, masih panas-panasnya. Sama seperti orang belajar bela diri misalnya, kungfu, karate, baru ngerti satu jurus ya, baru belajar jurus, tapi dia sudah nantangin orang gitu. Karena apa? Karena merasa dia sudah paham tentang ilmu bela diri, paham tentang karate, paham tentang kungfu dan sebagainya. Sama seperti itu ya. Biasa disebut dengan Dunning-Kruger effect ya. Jadi Dunning-Kruger effect itu kan pertama dia naik terus melambai terus gini ke bawah. Jadi saya melihat di Konoha itu fase kita dalam beragama itu masih fase Dunning-Kruger effect ya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kita memaksakan bahwa agama kita itu yang paling benar gitu. Kita menyesatkan agama lain gitu. Kita intoleransi. Namanya beragama kan sama seperti kita memilih genre musik. Kok lu nggak suka koplo? Kok lu nggak suka jazz? Jazz dong, musik yang paling bagus. Jadi masa kita harus makein air plug gitu atau atau pasang musik yang gede gitu jazz biar orang lain ngedengerin musik kita, betapa kerennya musik kita. Ya namanya musik itu kan selera. Agama juga seperti itu, selera. Kalau lu seleranya agama dari Timur Tengah misalnya, nggak jadi masalah. Kalau lu seleranya agama yang dari lokal misalnya, nggak jadi masalah. Jadi jangan menyesatkan gitu, agama lokal itu sesat, agama lokal itu menyembah berhala dan sebagainya. Jangan seperti itu. Menurut saya ini buang-buang waktu ya, wasting time-nya berdebat. Jadi di Konoha juga saya melihat ya, akhirnya ini makin lama makin banyak orang yang berdebat ya, makin lama makin banyak kegiatan-kegiatan anfaedah. Ini kan termasuk kegiatan-kegiatan anfaedah ya, mendebatkan tentang agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama lain sesat dan sebagainya. Ini kurang bermanfaat ya. Jadi biasanya yang saya perhatikan ya, biasanya negara yang berkembang itu atau negara mohon maaf miskin terbelakang SDM rendah itu sangat suka yang namanya debat agama. Namun di negara-negara maju itu nggak terlalu suka yang namanya debat agama karena mereka paham betul bahwa agama itu ranah privasi, subjektif gitu. Jadi kalau misalnya kita debat agama itu di negara maju itu mereka akan ketawa ya. Mereka akan diskakmat dengan kalimat, jangan ngomong agama di depanku, biar saya melihat agama dalam tindakanmu. Dan ini juga yang dipercaya oleh Pak Ujang tadi itu ya. Dia murtad jadi apa? Murtad jadi agnostik ya. Tapi saya tidak nyuruh beliau jadi agnostik ya. Saya tidak menyuruh, saya tidak ada suruhannya. Cuman dia sering komunikasi gitu dengan saya gitu, bertukar pikiran ya. Dan dia merasa setelah jadi agnostik hidupnya makin damai ya, nggak dikejar-kejar dengan pemikiran-pemikiran yang merasa bahwa agama yang paling benar, paling suci, paling sempurna dan sebagainya. Jadi dia hidupnya tenang gitu. Dulu ya, waktu dia belum murtad ya, kalau ada yang komplain dengan agamanya, dia akan seperti orang, gitu, kepanasan. Dia akan geram banget dia kalau ada yang kritik agamanya. Karena dia apa? Karena dia sangat cinta terlalu berlebihan dengan agama. Ternyata terlalu berlebihan mencintai agama itu salah, guys. Kita tidak rasional kalau kita mencintai berlebihan. Sama seperti mencintai pasangan misalnya. Kalau kita terlalu mencintai pasangan kita tanpa melihat kekurangannya gitu, ya harus fair dong, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dikritik, ya harus ini dong, harus kita terima gitu. Jangan hanya memuji gitu. Jadi teman saya ini, Pak Ujang ini juga seperti itu. Ya, ketika ada yang muji-muji agamanya, dia akan senang banget gitu. Apalagi orang bule ya, yang muji-muji agama, dia akan senang banget, dia akan share videonya. Ketika ada yang kritik, dia akan marah-marah. Ya, dia akan cari alamatnya. Ya, kenapa kamu kritik agama saya? Agama saya itu paling suci, paling sempurna, nggak ada celahnya sama sekali, nggak cacat. Padahal semua agama punya kelebihan dan kekurangan. Bahkan agama Kristen sekalipun ada kok kritiknya. Banyak kritik terhadap agama Kristen. Apa itu kritiknya? Kritik dengan agama Kristen itu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan.
bonyok kan jadinya. Jadi ini ya komplainan orang terhadap agama Kristen. Ya mungkin saja orang Kristen mengatakan tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu mengatakan bahwa itu bukan arti yang sebenarnya, itu cuman kiasan, metafora. Tapi arti yang sebenarnya, kalau ada orang melakukan kejahatan berulang-ulang gitu, jangan membalas. Ya biarin aja. Mereka akan gugur sendiri, hancur sendiri. Jadi ini adalah kritikan terhadap agama Kristen. Walaupun ada yang mengatakan, oh itu artinya itu kasih pipi kiri, lalu pipi kanannya itu ditarik lagi gitu, ya nggak kena gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu penafsiran, ya penafsiran bukan arti yang sebenarnya. Kalau arti yang sebenarnya itu artinya kalau ada orang yang melakukan kejahatan ya biarin aja, nggak usah dibales, ya. Ini kritikan dengan agama Kristen, tapi orang Kristen nggak pernah marah ya kalau dikritik seperti ini. Jadi kalau misalnya ada agama dikritik marah-marah gitu ya, dikritik nggak bisa dan lain sebagainya, ini yang berbahaya sekali. Sehingga teman saya ini, Pak Ujang ini murtad ya, dia nggak peduli lagi dengan agama ya, dia lebih fokus pada perbaikan diri sih, SDM, karena dia berpikir bahwa agama itu tidak menjamin SDM satu bangsa makin bagus. Enggak ada jaminan. Ya, justru makin nyungsep ya kalau semua hal dikaitkan dengan agama, apa-apa dikaitkan dengan agama, semua hal dikaitkan dengan agama, sehingga produktivitas terganggu ya. Ngejar dunia melulu. Ini adalah prinsip atau kalimat yang bikin seseorang itu tidak produktif. Kalau kita bekerja misalnya ngejar dunia mulu, padahal dia bekerja untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarganya, ya. Biar apa? Dia punya SDM yang bagus, ya. Dia bekerja untuk apa? Untuk meneliti misalnya, ya. Untuk kemaslahatan umat beragama misalnya. Tapi kalau misalnya ada kalimat ngejar dunia mulu, ya. Mikirin dunia mulu, akhirat doang yang dipikirkan. Di Konoha itu memikirkan akhirat itu artinya melakukan ibadah. Hanya melakukan ibadah mereka berharap masuk surga, masuk ke akhirat. Padahal kalau kita berpikir secara rasional nggak mungkin, sungguh tidak masuk akal kalau melakukan ibadah masuk surga, tapi kelakuannya macam setan gitu. Ya kerjanya cuman ngedebatin orang gitu, ngejelek-jelekin agama lain misalnya, tidak netral, dikritik langsung marah-marah, langsung nyari alat lu di mana? Sherlock. Jadi orang-orang seperti ini tidak pantas disebut orang-orang yang beragama, sehingga Pak Ujang ini murtad secara diam-diam, tidak terang-terangan. Sebenarnya kalau boleh jujur, orang yang murtad itu ya kebanyakan mereka itu diam-diam. Kalau dirayain ya seperti artis misalnya dirayain itu nggak bakalan ada orang yang respect, malah dikata-katain. Ya nggak sih? Malah di doxing gitu, diikutin, dikepoin, ditodongnya. Di Konoha seperti itu ya. Mungkin ada yang mengatakan enggak, tapi secara tidak langsung seperti itu ya. Bahkan komentar itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Ya, dengan komentar kita bisa seperti orang kena tinju ya. Di zaman sekarang ini dengan berkomentar itu seperti meninju orang tanpa kita sadari. Ya, meninju tanpa menggunakan fisik, berkomentar yang julid misalnya, ngata-ngatain, itu adalah seperti meninju seseorang ya, mencelakai seseorang. Jadi komentar-komentar jahat gitu, hate speech, itu kan komentar-komentar yang tidak bagus ya. Dan itu yang dihindari oleh teman saya ini Pak Ujang, sehingga dia murtad diam-diam gitu. Keluarga juga pada nggak tahu ya, tapi dia sebenarnya udah nggak ibadah lagi ya. Tapi saya tidak nyuruh yang terbaik untuk murtad ya, saya nggak nyuruh ya, karena ini adalah berdasarkan cerita gitu. Saya cuma cerita ya, boleh dimaknai dengan baik, boleh tidak ya, sah-sah aja. Saya tidak memberikan kesimpulan, saya tidak memberikan keputusan ya, Anda yang memberikan kesimpulan. Jadi hal seperti inilah menurut saya itu yang kurang produktif ya. Jadi kurang-kurangilah debat agama di sosial media. Apa sih gunanya debat agama? Kalau misalnya kita mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, itu kan ranahnya
selera ya. Agama itu kan selera. Kalau agama lu itu yang paling benar itu kan selera lu ya, bukan selera orang lain kan. Masa kita harus mengatakan agama ini yang paling benar? Sama seperti ya masakan ini yang paling enak ya, masakan ibu saya yang paling enak, bukan masakan ibu lu. Sama seperti itu ya, subjektif ya, nggak bisa seperti itu ya. Masa lu nggak suka dangdut sih? Musik dangdut paling bagus di dunia, masa lu nggak suka? Masa lu hanya dengerin musik jazz? Dangdut dong. Masa kita harus memaksakan? Kok kamu nggak suka dangdut? Harus suka dangdut dong. Nggak boleh nggak suka dangdut. Jadi di Konoha seperti itu ya. Di Konoha saya melihat seperti itu ya. Bahkan orang yang tidak beragama itu dianggap gila gitu. Sama seperti misalnya kalau ada orang yang nggak beragama misalnya atau tidak percaya agama, kok lu nggak memilih suka musik? Ada orang yang nggak suka musik ya. Misalnya dia sukanya yang lain misalnya, ada seperti itu. Masa kita harus maksain seseorang itu harus suka musik? Ada yang seperti itu. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh memaksakan. Hal ini sama seperti itu, karena agama itu kan ranah subjektif ya. Tuhan juga ranah subjektif. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Mana coba kalau di antara sahabat yang video mau definisikan Tuhan? Nggak ada. Jadi kalau kita memperdebatkan sesuatu hal yang tidak didefinisikan, itu sama seperti memperdebatkan angin ya, sia-sia, kosong. Apakah angin itu warna merah atau warna hitam? Yang jelas angin tidak berwarna. Sama seperti itu, debat agama juga seperti itu ya. Saya melihat di Konoha itu orang yang debat agama itu ya, antar umat beragama itu, aduh gila-gilaan ya, ngomongnya itu aduh gila-gilaan. Dikurang-kurangin hal seperti, karena saya banyak juga ya diajak untuk berdebat gitu ya. Saya udah tahu itu motifnya apa. Motifnya mengatakan bahwa lu itu sesat, itu ya tujuan mereka sebenarnya. Kalau kita nggak suka musik misalnya, lu itu sesat, lu nggak suka musik, lu sesat. Kalau kita nggak suka dangdut misalnya, lu itu sesat, harusnya lu harus pilih dangdut ya. Lu itu sesat, harusnya lu pilih agama ini. Sama seperti itu. Itu kan ranah subjektif ya, sama-sama subjektif. Kalau kita suka dangdut itu subjektif, nggak ada bukti ilmiah gitu, nggak bisa dibuktikan secara nyata gitu, nggak bisa dibuktikan secara logika. Itulah alasannya kenapa di Eropa itu, negara-negara yang sekuler itu, negara-negara maju itu, mereka tidak suka berdebat tentang agama ya. Hanya di negara Konoha ya, yang kurang maju, negara yang tidak ada kerjaan, sehingga debat agama seperti ini semakin hari semakin laris. Jadi saya hanya mengcounter ya, saya tidak ngajak debat agama juga. Ngapain saya debat agama? Menurut saya agama itu hal yang subjektif ya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar pendapatnya. Saya Ray Konoha, dan saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.